Saya mengapresiasi dan mengacungkan jempol untuk Sekjen PKS ya. Mengakui keunggulan atau kualitas juga pengalaman duet Pak Ganjar, Pak Mahfud ya. Ya, kesalutan saya ya emang fakta berbicara seperti itu, harus gimana lagi ya. Enggak ya meski sebagai apa ya? Sebagai sebagai lawan politik ya. Sekjen PKS ini mengakui kalau duet Pak Ganjar Pak Mahfud itu memang bagus ya. Ya, meski PKS ini kan koalisi bersama partai PKS, PKB, Nasdem. Nah, ini kan cawapresnya kan Pak Anies sama Caimin ya. Ya meski Sekjen PKS ini cawapres dan capresnya itu Pak Anies dan Caimin, tapi beliau mengakui ya, dan apa ya, ya intinya mengakui kalau ini pasti duet yang wow, intinya seperti itu ya. Saya tidak bisa mengutip dengan jelas, dengan gak pas seperti yang dikatakan Sekjen PKS ya. Mengakui ya, sedikit mengagumi iya ya, karena fakta berbicara seperti itu. Pak Ganjar sudah pernah menjabat di DPR, juga 2 periode di jadi gubernur Jateng ya. Pak Mahfud pernah menjadi ketua MK, menteri juga ya. Menurut saya kalau duet Pak Ganjar Pak Mahfud ini pengalaman yang berbicara ya. Pengalaman yang akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada sebelum presiden sebelum-sebelumnya ya. Orang-orang pengalaman dalam bidangnya itu akan melangkah pasti ya. Dengan melangkah pas, orang yang berpengalaman dengan melangkah pasti sudah menentukan, sudah memperkirakan pro dan kontranya keputusan yang akan diambil ya. Saya ngomong seperti ini karena pengalaman saya udah banyak ya. Bukan saya menyembuhkan diri, saya sebetulnya ya tinggal menjalani skenario dari Tuhan, dan dari titik akhirnya ya saya seperti ini. Meski masih golongan ekonomi menengah ke bawah ya, saya nikmati, saya syukuri ya. Setidaknya saya bisa keluar dari keterpurukan ya. Sejak runtuhnya keluarga saya ya, permasalahan-permasalahan rumah tangga saya pribadi, belum lagi permasalahan-permasalahan yang tinggalkan bapak saya di masa lalunya ya. Terus bagaimana cara mendidik anak maupun anak momongan supaya ke depan itu bisa menghadapi perkembangan zaman dan cobaan atau ujian hidup. Saya harus mempersiapkan itu semua ya. Ya, tujuan saya supaya tidak seperti saya. Dulu saya melangkah sendiri tanpa ada yang tak ajak ngomong. Intinya kalau orang Jawa bilang tuh diendem sendiri ya, nggak ngomong sama siapa-siapa ya. Akhirnya mungkin jadi batek ya, mau ngomong sama siapa nanti takut salah. Dan sekarang pun saya memposisikan diri saya sebagai orang yang welcome, kadang sebagai adik, kadang sebagai kakak, kadang sebagai teman, kadang sebagai orang tua ya. Saya harus memposisikan itu semua ya. Mungkin bagi bapak kadang saya jadi bapak bagi adik saya ya. Mungkin saya sebagai suami
untuk ibu saya, mungkin posisi saya sebagai ibu bagi anak-anak saya atau anak momongan saya, mungkin ya nggak mungkin sih. Posisi saya sebagai ayah bagi anak-anak saya, karena anak-anak saya itu tidak punya ayah sejak yang besar umur 3 tahun. Ya, saya harus memposisikan itu semua. Terus ada lagi mungkin apa? Masalah-masalah dari bapak saya dulu yang ditinggalkan, ya. Karena bapak saya sudah almarhum sejak 2003, ya. Dan saya tuh pun berusaha untuk mempersatukan lagi keluarga-keluarga yang ya sudah intinya agak jauh ya, karena bapak saya itu istri gini, yang ketiga ini belum ketemu sama sekali. Mungkin adik saya tiri ini umur 25 dan kakak saya ini depan rumah ya kira-kira umur 4 45 lah ya. Saya berusaha mengambil alih tongkat kepemimpinan bapak saya untuk mempersatukan keluarga saya lagi ya. Yang lalu biarlah berlalu, ayolah kita tatap ke depan bersama-sama, fokus ke depan untuk membawa keluarga saya dan keluarga besar saya untuk ya kembali utuh dan bersatu ya. Saya ngomong seperti ini pun, mengeksekusinya pun tak segampang yang saya omongkan ya. Terkadang saya jujur sama Mak Wo itu alias Mak Tuwo itu bertengkar hebat ya. Hampir semua orang satu gang tuh tahu. Tapi orang-orang di sekitar gang saya ini tahu kalau saya itu tujuannya seperti ini, kalau karakter Mak Wo saya itu seperti ini ya, semua tahu. Jadi tinggal diam saja ya. Udah dulu wis ya, ngantuk.